Assalamualaikum kawan-kawan. Welcome to my channel Uda Hendrik Rancak Bana. Di video ini Uda akan mengulas tentang integral. Semoga bermanfaat. Kuy, simak. Oke, kita akan belajar materi integral. Integral. Nah, integral bisa juga disebut sebagai antiturunan. Antiturunan. Turunan. Kenapa disebut antiturunan? Karena integral operasinya sama dengan kebalikan dari turunan. Jadi, jika pada turunan pangkat variabel selalu berkurang 1, maka pada integral pangkat variabel selalu bertambah 1. Ada banyak macam integral, tapi pada awal ini kita akan belajar tentang integral tak tentu. Nah, bagaimana integral tak tentu itu? Jadi ada namanya rumus dasar integral. Rumus dasar RD ini, rumus dasar integral. Seperti ini rumusnya. Integral, nah ini adalah lambang integral. AX pangkat N, ini adalah fungsi yang akan diintegralkan. DX artinya diintegralkan terhadap X, maka sama dengan A dibagi dengan pangkat N ditambah 1, X, karena integral penaikan pangkat, maka N tambah 1 ditambah C. Atau kalau hanya ada integral A dx, maka menjadi AX ditambah C. Nah, ini rumusnya dikotakkan dulu. Dikotakkan set. Nah, seperti ini. Ini adalah rumus dasar integral. Kita kotakkan dulu. Nah, oke, biar lebih paham, kita sekarang ke contoh. Misalkan contohnya adalah yang pertama itu integral 4x pangkat 6 dx. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Pertama, kita harus tahu yang mana A, yang mana N. Integral pada bentuk pertama, AX pangkat N, berarti A itu adalah koefisien dari X. Nah, berarti ini adalah A. Nah, X itu, N itu adalah pangkat dari X. Oh, berarti yang 6 itu adalah N. Sehingga kita bisa menjawab soalnya menjadi sama dengan A, berarti 4 per N ditambah 1, N-nya adalah 6, yang artinya kalau ditambah 1 menjadi 7, X pangkat N ditambah 1 berarti 7 ditambah C. Nah, ini adalah jawaban dari integral 4x pangkat 6. Nah, lanjut ke contoh kedua. Misalkan integral pada bentuk kedua, misalkan adalah integral dari 5 dx. Nah, bagaimana cara menjawabnya integral dari 5 dx ini? Nah, sama dengan, oke, pakai hijau dulu. Nah, pada bentuk kedua ada integral A dx, maka itu menjadi AX tambah C. Integral A dx menjadi AX tambah C. Oh, berarti kalau integral 5 dx itu menjadi 5x ditambah C.
Sip. Mantap ya, gampang sekali. Nah, oke. Selanjutnya ke contoh ketiga. Contoh ketiga di sini misalkan shoot. Nah, ini ada contoh ketiga. Nah, contoh ketiga misalkan dia fungsinya gabungan integral dari 8x kuadrat plus 6x ditambah 5 dx. Nah, bagaimana cara menyelesaikan ini? Nah, sebelum kalian menyelesaikan ini, kalian harus tahu dulu sifat dari integral tak tentu. Jadi, integral tak tentu itu memiliki sifat. Sifatnya adalah sifat integral tak tentu. Tak tentu. Oke, digarisin panjang. Bagaimana sifatnya? Jadi, kalau misalkan ada integral dari fx lalu ditambah dengan fungsi gx, nah, dx, maka itu sama dengan integral fx dx ditambah integral gx dx. Nah, jadi integralnya fx dx atau integral gx dx. Jadi kita bisa mengintegralkan secara satu per satu. Nah, berarti untuk jawaban yang ini kita juga bisa mengintegralkan satu per satu. Berarti integral dari 8x kuadrat atau menjadi 8 per x pangkat 2. Berarti di sini ada 2 ditambah 1. X pangkat 2 ditambah 1. Nah, berikutnya adalah integral dari 6x. Berarti plus 6. Ada x pangkat 1. Berarti 1 ditambah 1. X pangkat 1 ditambah 1 ditambah integral 5. Integral 5 berarti menjadi plus 5x. Nah, terakhir ditambah plus c. Cerdas. Oke, sama dengan menjadi 2 ditambah 1 itu 3, maka menjadi 8 per 3 x pangkat 3 ditambah 6 per 2 berarti menjadi 3 x 6 dibagi 2 berarti 3 x pangkat 2 ditambah 5x ditambah c. Mantap, paham ya? Oh ya, ini rumusnya dikotakkan dulu biar tidak lupa. Nah, dikotakkan dulu. Sep. Oke, sampai ujung nih. Nah, selanjutnya kita bahas contoh keempat. Di mana ya? Oke, di sini saja. Sep. Nah, oke, lipat ya. Nah, ini contoh keempat. Bagaimana contoh keempat itu? Misalkan ada soal contoh keempat. Integral bentuknya adalah akar x dikurang 2 per x kuadrat ditambah 4 x akar 3 dx. Nah, bagaimana cara menjawab integral ini? Oke, kita lihat dulu rumus dasarnya. Bahwa rumus dasar integral itu adalah ax pangkat n. Rumusnya adalah x pangkat n. Berarti pada soal ini kita ubah menjadi x pangkat n. Nah, bagaimana cara mengubah x pangkat n? Oke, di sini ada yang perlu kalian ingat. Nah, ingat bahwa jika ada 1 per x, maka itu artinya x pangkat min 1. Nah, jika ada 1 per x pangkat a, berarti itu bisa kalian tulis menjadi x pangkat min a. Dan di sini lagi, sampingnya lagi. Nah, jika ada akar x, berarti itu bisa kalian tulis menjadi x pangkat setengah. Atau jika ada akar x
pangkat N, nah itu bisa ditulis menjadi X pangkat 1 per N. Nah, dikotakan dulu. Nah, ini dikotakan dulu. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat bahwa di sini ada X pangkat 1 dan akar X. X akar X itu adalah X pangkat setengah. Berarti X pangkat 1 dan X pangkat setengah. Jadi, persamaan ini bisa dilanjutkan menjadi integral X pangkat 1 dan setengah. Berarti X pangkat 1 setengah dikurang 2 per X pangkat 2. Nah, ada seper X pangkat A itu menjadi X pangkat min A. Berarti ini menjadi min 2 X pangkat min 2. Ditambah 4 akar X pangkat 3. Atau akar X pangkat N menjadi X pangkat seper N. Berarti ini menjadi akar X pangkat seper 3 dx. Nah, kalau sudah bentuknya menjadi X pangkat N, X pangkat N, dan X pangkat N, langsung saja kita tentukan mana A-nya dan mana N-nya. Sehingga kalau diintegralkan ini menjadi sama dengan koefisien A-nya 1, berarti 1 per, di sini ada pangkat N-nya adalah 1 setengah. 1 setengah berarti rumusnya adalah N tambah 1, artinya 1 setengah ditambah 1, maka menjadi 1 setengah ditambah 1, berarti menjadi 2 setengah. Menjadi 2 setengah. Nah, 1 setengah ditambah 1 menjadi 2 setengah, berarti X pangkat 2 setengah. Nah, dikurang 2 per, ada pangkat min 2 ditambah 1, berarti jadinya min 1, berarti X pangkat min 1 ditambah 4 per X-nya pangkat sepertiga. Nah, ditambah 1 berarti menjadi 1 sepertiga X pangkat 1 sepertiga ditambah dengan C. Oke, dilipat lagi. Nah, kita lanjutkan perhitungannya. Di sini ada pecahan campuran. Nah, bagaimana pecahan campuran dijadikan pecahan biasa? Berarti ini dikali dulu. Setelah itu nanti ditambah 1. Nah, 2 dikali 2 adalah 4, ditambah 1 berarti jadi 5. Maka ini menjadi 5, ini menjadi 5 per 2. Atau 1 dibagi 5 per 2. Maka menjadi 2 per 5. Sama dengan 2 per 5. Nah, ini adalah X pangkat 2 setengah. Berarti X pangkat 2 dan X pangkat setengah. X pangkat 2, X pangkat setengah atau akar X. 2 dibagi min 2, ketemu min lagi, berarti min ketemu min menjadi plus, maka 2 dibagi 1, maksudnya 2 dibagi 1 itu menjadi 2 plus 2 X pangkat min 1 menjadi 1 per X ditambah, nah ini kita hitung dulu, 1 dikali 3 adalah 3 ditambah 1, berarti yang ini menjadi 4 per 3 atau 4 dibagi 4 per 3, artinya 4 dikali terbalik jadi 3 per 4. Nah, X pangkat 1 dan X pangkat sepertiga atau X pangkat 1 dan X pangkat sepertiga atau X akar 3 ditambah dengan C. Oke, nah penulisannya bisa disederhanakan lagi menjadi 2 per 5 X kuadrat akar X ditambah 2 dikali seper X berarti 2 per X ditambah 4 dikali 3 per 4 berarti ini bisa dihilangkan maka menjadi 3 X akar 3X ditambah C. Oke, paham ya? Mantap. Rancak bana. Assalamualaikum.